Bapak-bapak dan saudara-saudara yang kekasih, 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22 memberikan syarat bagi kita dan semua kita yang berbakti hari ini. Mari kita bijak dan arif untuk pintar mengatur seluruh hasil ciptaan Allah. Kita ulang. Mari kita bijak dan arif untuk pintar mengatur seluruh hasil ciptaan Allah seperti alam dan air. Kalau alam rusak, maka makhluk ciptaan juga terancam. Dan kalau air tidak sehat, maka timbul berbagai macam penyakit yang berbahaya atau mematikan. Ini tugas kita. Sekalipun bapak-bapak dan saudara-saudara ada di sini, tapi selagi nafas kita masih ada, itu Tuhan kasih pekerjaan bagi kita. Bukan satu orang punya tugas, tapi kita yang adalah hasil ciptaan Allah sebagai makhluk yang mulia. Mazmur 8. Mari kita lihat tema bulan, menjaga alam sebagai rumah bersama. Alam ini tempat kita tinggal, tempat kita bangun rumah. Alam kecil adalah rumah, tapi di alam ini kita bekerja. Anak-anak mencari masa depan. Di dalam alam ini kita menciptakan hubungan-hubungan yang sehat antara satu dengan yang lain. Di dalam alam ini kita menciptakan cinta kasih antara suami dan istri, orang tua dan anak. Tetapi di alam ini juga Allah kasih kita bekerja untuk kehidupan yang lebih baik. Dan di alam ini kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, alam tidak harus dibiarkan dengan kejahatan dan dosa manusia. Manusia tidak boleh nakal dengan hal-hal yang tidak dikehendaki Allah. Kita kasih contoh di Kejadian 17 ayat 1 sampai 22. Allah punya seleksi kepada keluarga Allah. Keluarga Nuh masuk dalam seleksi itu. Allah bilang kepada Nuh, pulang bikin bahtera, lalu isi semua kepentingan di dalam bahtera. Nuh tanya kepada Allah, barang kenapa? Allah bilang, banyak dosa dan kejahatan yang merajalela di bumi dan di alam ini. Beta akan membersihkannya. Allah kasih air bah. Dan keluarga Nuh adalah keluarga baru ketika kejahatan dan dosa diselesaikan oleh Allah melalui air bah itu. Yang berikut, bangsa Israel mendirikan Menara Babel. Allah menanam Menara Babel itu karena kedagingan kemanusiaan bangsa Israel. Mereka sombong dan angkuh. Allah meratakan Menara Babel itu rata dengan tanah. Allah mengajak manusia pada saat itu untuk menjaga alam, menjaga tempat di mana mereka hidup dan bekerja. Ada lagi contoh. Itu Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ada contoh lagi, Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Allah bilang kepada Adam dan Hawa, masuklah di dalam taman ini, dalam alam kecil ini. Tapi ingat, ada aturan mainnya. Adam dan Hawa tidak mengikuti aturan main Allah. Mereka mengikuti aturan main manusia mereka. Keluar. Allah membersihkan, mengajak manusia
kedudukan manusia salah mempergunakannya, Allah mengambilnya kembali. Jadi alam harus ditaruh kasih, alam ini harus ditaruh damai sejahtera, alam ini harus ditaruh hubungan-hubungan yang sehat antara satu dengan yang lain. Kita kasih contoh, ini alam secara umum, tapi ada juga alam secara khusus, rumah kita. Ada orang Kristen tidak memahami rumah keluarga Kristen. Ada. Mereka menjadikan rumah itu tempat kedai minuman. Mereka menjadikan rumah mereka tempat kocok kartu. Mereka menjadikan rumah itu antara suami dan istri berkelahi dan kata-kata kotor. Mereka tidak bisa mengerti bahwa rumah itu adalah masuk keluar, itu alam kecil yang harus dijaga dan dilestarikan. Jadi tema bulanan kita berusaha menciptakan damai sejahtera. Kita berusaha memberikan hati yang sejuk dan tenang untuk menikmati hasil ciptaan Allah. Sebab itu alam harus dijaga. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, tema mingguan air menjadi sumber kehidupan. Air adalah anugerah melalui alam, tapi air adalah hasil ciptaan Allah. Air menjadi sumber kehidupan. Karena itu air penting bagi seluruh makhluk ciptaan Allah. Sebab itu manusia menjaga dan merawat air untuk kelangsungan hidup di masa depan. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih, mari kita lihat tema bacaan kita. Bacaan ini Elisa menyambung pekerjaan dari Elia. Dan ketika Elisa masuk, ada hal yang menarik di Yeriko, yaitu air tidak sehat, air kotor, air tidak ada kuasa Allah di dalamnya. Sebab apa? Yosua sumpah Yeriko pada peperangan saat itu. Bapak-bapak dan saudara-saudara bisa membaca di Yosua 6 ayat 26. Kita baca, pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang musuh, ia akan memasang pintu gerbangnya. Peristiwa yang dihadapi oleh Elisa adalah karena air tidak sehat, ada keguguran dan kematian anak-anak. Ini karena sumpah Yosua itu. Ya. Di dalam Alkitab atau dengan bahasa orang tua-tua dulu bilang, kata bisa membunuh tubuh. Bicara bisa menghancurkan hubungan. Dan ini yang terjadi. Sumpah Yosua dia kena untuk generasi saat itu dia. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, Elisa dipilih Allah, dan Allah suruh Elisa melakukan mujizat. Kenapa Elisa harus melakukan mujizat? Allah kasih mujizat kepada Elisa supaya orang-orang saat itu menghormati jabatannya sebagai nabi, dan mereka menghormati jati dirinya sebagai abdi Allah. Itu maksud Allah kasih Elisa datang untuk mengatasi mujizat, mengatasi, dan sekaligus Elisa merubah kutukan di Yeriko menjadi berkat. Orang-orang tidak keguguran dan tidak kematian. Itu Allah kasih.
Kita kira Allah juga kasih ini kita semua menjadi abdi Allah. Allah kasih tanggung jawab kita untuk melakukan mujizat. Tapi ada catatan-catatan kecil untuk melakukan tugas sebagai abdi Allah. Kerja sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kedekatan-kedekatan kita jangan sekali, jangan ada saja di kebaktian ini, tetapi kita loyalitas sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah. Karena Allah percayakan tugas itu pada kita, bukan kepada makhluk lain, kepada manusia, makhluk yang mulia. Kedekatan kita dengan Tuhan secara serius, yang bahasa kita bilang spiritualitas beta adalah kedekatan beta dengan Tuhan. Bukan saja kedekatan, dan bukan saja kita beribadah, bukan saja kita rajin berdoa atau membaca Alkitab, tapi spiritualitas kita kedekatan dengan Tuhan, tetapi kita melakukan kehendaknya. Matius 7 ayat 21. Tidak ada orang yang bilang Tuhan Tuhan saja dia masuk kerajaan sorga, tidak, tapi dia melakukan kehendaknya. Jadi spiritualitas kita adalah kedekatan kita dengan Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan mau. Itu tipe Elisa. Mari kita belajar dari Elisa sebagai abdi Allah. Kita kira Bapak dan saudara-saudara muda adalah abdi Allah. Tapi kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan belum serius, kita lupa. Hari ini kita lupa. Karena itu yang Tuhan kehendaki bagi beta dan bapak-bapak dan saudara-saudara. Tidak ada pilihan lain. Kita ada di dalam dunia ini adalah dalam satu proses arak-arakan meraih kehidupan yang kekal. Atau tidak sekedar hidup, tidak, tapi kita hidup harus bernilai karena kita diberikan tugas oleh Allah di alam ini, mengolah alam, merawat alam, melestarikan alam, sampai di alam keluarga yang kecil kita. Kita harus punya nilai. Tidak hidup seperti orang muda atau anak kecil main layang-layang, lalu benangnya putus, dia bilang gini, beta kalah, gulung benang sisa di gos pulang. Tidak. Tapi dia ikut perkembangan hidup bersama Tuhan. Kita tugas abdi negara ada di antara beta dan bapak-bapak dan saudara-saudara. Kalau kedekatan kita kurang serius, hanya kita bermodalkan kebaktian, kita ganti, kita ubah. Sebab disinilah kita punya kedekatan dengan Tuhan harus serius. Kita kasih contoh, Daud, dia nakal juga. Dia bilang Pak Uria, penyerangan ini di muka, dia mau ambil Uria mau istri. Nakal ya. Tapi kenapa dia dipakai Allah terus menerus menjadi abdi Allah? Dia bertobat. Ada di Mazmur 21. Dia mengaku kesalahannya. Tidak bisa kita mengaku kepada manusia. Jadi di tempat inilah kita punya fungsi dan peran menyerahkan seluruh totalitas hidup kita pada Allah dalam Yesus. Tidak ada pilihan lain. Kenapa kita bilang begitu? Allah tahu. Sebenarnya Allah tahu kita bagaimana. Atau saya bisa menghindar. Sebab itu Allah bilang pada Yeremia kau jadi nabi ya. Saya bisa. Karena beta akan berhadapan dengan serigala-serigala yang puas di lapangan. Allah bilang, beta sudah usia dari titik darah pertama di kandungan ibumu, engkau akan menjadi nabi. Pergi nanti beta atau dia tahu kedalaman hati kita.
Mazmur 139, selidikilah aku ya Tuhan. Di tempat inilah kita bergumul bersungguh-sungguh dengan Allah dalam Yesus. Tidak ada orang yang meminta dari Tuhan, Tuhan tidak pernah jawab. Dan ini Elisa pakai Tuhan Allah untuk menyehatkan air di Yeriko, untuk merubah untuk menjadi berkat. Elisa memakai Allah, kuasa Allah, dia minta kuasa Allah. Tidak pernah Allah tidak jawab kepada dia. Serempak selesai, air disehatkan. Dan sebab itu bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab ada istri, ada anak-anak, ada cucu-cucu menanti kita. Kita terbuka dengan Tuhan seperti Daud. Tuhan akan menjadikan kita abdi Allah seterusnya sepanjang nafas kita ada. Jangan berpikir begini bahwa kita ada di sini sudah terlambat, tidak. Waktu masih panjang. Tapi katong mesti kasih tahu antua bahwa katong keberadaannya begini di sini. Katong harus terbuka dan jujur. Itu pengakuan. Yang berikut, kenapa Elisa pakai garam? Garam itu untuk mengawetkan, membuat sedap makanan yang hambar. Tapi garam itu juga lambang dari moto angkatan muda. Allah kasih kuasa di garam, lalu Elisa buat. Dan air itu, tapi itu rencana Allah kepada Elisa supaya dia mampu menjadi berkat untuk orang banyak di Yeriko. Dia mampu merubah sumpah Yosua menjadi berkat bagi orang banyak di Yeriko. Hari ini kita mendengar pembacaan Alkitab 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Elisa bisa menjadi abdi Allah dan melakukan mujizat. Kenapa kita tidak bisa? Perlu kita minta kuasa Tuhan. Mari kita renungkan itu. Kita telah dipelihara dari 1 Januari sampai dengan 9 Juni, 161 hari perjalanan kita sampai hari ini. Tinggal 204 hari kita terbagi terus ke depan, menyelesaikan 365 hari di 2024. Dan kita berada di 24 minggu. Tinggal 28 minggu kita menyelesaikan 52 minggu di 2024. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dikasihi, usahakanlah kita menjadi abdi Allah yang dipakai Allah untuk menjadi berkat, untuk merubah untuk menjadi berkat, untuk menyelamatkan banyak orang. Sebab kalau kita menyimpan air, sumber air di dalam diri kita sendiri, kita tidak bisa menjadi berkat. Tapi kalau kita memberikan air kepada orang lain, kepada banyak orang, itu berarti kita menjadi berkat. Dan kita menyelamatkan mereka. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang terkasih, siapakah air hidup? Air hidup adalah Yesus. Yesus bisa merubah dosa.
Yesus bisa merubah kesusahan manusia melalui jalan salibnya, dan dia membebaskan manusia dari dosa dan kejahatan melalui cambuk di kayu salib. Cari sumber air kehidupan di sini, maka kita aman, nyaman, dan kita bisa menjadi berkat bagi seluruh kehidupan makhluk ciptaan Allah di bumi ini. Amin.